Nah, mengapa hanya Pak Jokowi yang dulu berani mengusungnya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagi masyarakat termasuk Begawan. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud. Halo, ketemu lagi dengan Begawan. Salam Rahayu. Saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, 1444 Hijriah, 1 Syawal. Semoga semakin lancar, rezekinya lancar, semua sehat. Ya, tetap di Ngompol, ngopini politik bersama Begawan. Nah, siapa yang tidak mengenal Pak Mahfud MD? Menko Polhukam yang sungguh sangat fenomenal saat ini. Semakin hebat, semakin keren. Nah, meskipun pada tahun 2019 pernah itu hampir nyaris kurang sidik gitu loh, jadi wakil presiden. Oh iya, sudah pakai baju putih neng ora sido itu. Nah, komitmen beliau untuk negara ini tidak pernah surut. Tahun 2014 beliau itu dukung Pak Prabowo, enggak apa-apa. Tapi di tahun 2019 gantian mendukung Pak Jokowi. Nah, meski bakal sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud tahu apa yang membatalkannya, itu tahu tuh, paham dia itu. Dan dengan penjelasan Pak Jokowi ke Pak Mahfud, respon Pak Mahfud ketika dijelaskan pembatalan langsung bilang, jika berada di posisi Pak Jokowi, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Jawaban seorang negarawan yang baik inilah. Masuk sebagai Menko Polhukam pada periode kedua Pak Jokowi, yang beruntung bukan hanya pemerintah atau kabinetnya saja. Kita ini masyarakat, termasuk Begawan ini, rakyat Indonesia merasa bersyukur. Oh iya, Pak Mahfud ada di kabinet ini. Siapa menteri yang berani pasang badan membongkar banyak hal, kasus-kasus yang ada di Indonesia, kasus besar itu, yang bagi publik bisa dianggap kemustahilan, sangat tidak mungkin, tapi bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Nah, coba siapa yang ngejar-ngejar para pengemplang BLBI? Uangnya banyak itu, dikejar-kejar sama Pak Mahfud untuk mengembalikan duit itu ke pemerintah. Nah, termasuk nagih-nagih ke Pak Mas Bambang Tri, putrane Pak Presiden Soeharto itu. Nah, ini bukan Bambang Tri penulis Jokowi Undercover loh. Bukan Bambang Tri yang bersama Gus Dur. Ini Bambang Triatmojo, putranya Pak Presiden Soeharto, yang ganteng itu, kayak Begawan. Nah, berani menyita Taman Mini Indonesia Indah, menyelesaikan kasus Kanjuruhan, mengawal kasus Ferdi Sambo hingga vonis hukuman mati, dan terakhir membongkar transaksi janggal sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Orang hebat itu. Itu bukan kasus-kasus remeh itu, tapi kasus-kasus besar yang bukan hanya butuh nyali, tapi urat takutnya sudah habis, sudah putus itu. Kalau tidak ada Pak Mahfud, apakah kasus-kasus itu masih bisa terkawal dengan baik? Ayo mboh. Orang ngerti itu. Mungkin ya ora iso gitu lah. Keberanian Pak Mahfud, utamanya yang soal transaksi janggal 349 triliun, dituding oleh anggota DPR sebagai upaya untuk menarik perhatian. Enak aja cari caper. Pak Mahfud nggak seperti itulah. Ingin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres katanya loh. Meski keberaniannya patut kita acungi jempol, sampai sekarang kita tidak mendengar loh. Bahkan satu parpol pun yang mencalonkan entah sebagai bakal cawapres, apalagi sebagai capres. Nah, mengapa hanya Pak Jokowi yang dulu berani mengusungnya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagi masyarakat termasuk Begawan. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud, membutuhkan keberaniannya, membutuhkan integritasnya. Nah, sepakat kan?
Nah, adakah pejabat di Nusantara ini seberani dirinya selain Pak Jokowi? Pak Mahfud dengan Pak Jokowi sama-sama berani. Kewendel ini. Nah, tidakkah ada satu parpol pun yang berniat mengusung dirinya, menilai Pak Mahfud untuk kontestasi 2024? Nah, sebenarnya lumayan menarik ini. Kalau Pak Mahfud ditampilkan ya lumayan menarik ini. Bicara tentang Pak Mahfud, itu bicara kemampuan atau peluangnya. Jika bicara kemampuan, apa yang mau diragukan? Kemampuan integritas Pak Mahfud tidak diragukan. Masyarakat seluruh Indonesia sudah tahu, paham. Dia hanya berlatar belakang akademisi alias intelektual. Tetapi pengalamannya sebagai eksekutif, pengalamannya sebagai legislatif, bahkan yudikatif pernah diembannya. 3 lembaga pernah diemban oleh Pak Mahfud MD ini. Nah, pernah jadi legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Lalu di pemerintahan pernah jadi Menteri Pertahanan dan kini Menko Polhukam. Dan ingat, di yudikatif pernah jadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Keren! Adakah petinggi negeri ini yang selengkap dirinya Pak Mahfud? Enek. Sepertinya tidak ada. Kalau toh pun ada, usianya dan pengaruhnya sudah banyak berkurang. Tidak sekuat Pak Mahfud. Nah, bicara integritas, apa yang mau diragukan dari Pak Mahfud? Nah, siapa? Teman dekat atau keluarga Pak Mahfud ikut nimbrung di kekuasaannya dia? Ikut nempel-nempel? Jangankan kerabatnya. Mungkin kita tidak banyak yang tahu. Siapa nama istri beliau, anak dia siapa. Nggak ada yang tahu. Beberapa pihak malah menilai dibandingkan dengan capres yang sudah ada sekarang, secara kapasitas individu masih prospektif Pak Mahfud. Jauh. Menurut Begawan, jauh ini. Dari beberapa kabar yang saya dengar. Dulu itu tahun 2014, nama Pak Mahfud dibicarakan baik di kubu Pak Prabowo maupun di Pak Jokowi. Yang agak mengecewakan ya tahun 2019 batal menjadi bakal cawapresnya Pak Jokowi. Nah, itu hanya ada disebabkan ancaman seseorang ketua partai. Masyarakat paham itu. Tidak banyak yang tahu, tapi Begawan paham itu. Bila Pak Mahfud sering diminta mengisi berbagai acara di sebuah partai besar. Ya, politik di Indonesia ya seperti itulah. Namun setelah pemanggilannya ke Komisi 3 yang mengklarifikasi mengenai transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang 349 triliun itu, Pak Johan Budi malah menakut-nakuti orang yang suka ribut di luar. Bisa direshuffle loh, Pak. Diancam, ditakut. Kayak anak kecil aja, Pak, ditakut-takuti. Lah Pak Trimedia bilang Pak Mahfud hanya cari panggung. Walah, malah Pak Arteria Dahlan itu mengancam akan mempidanakan beliau. Oh, gampang itu. Anggota DPR asal ngomong aja ini. Bukankah pengungkapan transaksi janggal oleh Pak Mahfud itu mestinya jadi alat wakil rakyat mendesak pemerintah membuka tabir sisi gelap ini? Orang malah dong ngancam-ngancam, orang dukung, malah mau ngeribeti aja. Yang dilakukan oknum kotor ASN seperti Rafael Alun, Eko Darmanto kepala Bea Cukai di Yogyakarta sana, atau Andi Pramono kepala Bea Cukai Makassar. Ya harusnya didukung, ini tugas legislatif itu. Sebagai lembaga pengawasan, malah sakarepe dhewe piye inilah. Tidakkah ada jaminan utama? Siapakah yang berpasangan dengan Pak Mahfud akan lebih memberikan garansi pemerintah ke depan akan berjalan dengan lebih bersih dengan hadirnya koalisi besar? Akankah mereka berani memasangkan capres yang ditunjuk dengan Pak Mahfud? Wani ora? Ini menurut Begawan ini nantang nih, wani ora ini. Ataukah mereka tetap dengan ego mereka masing-masing? Wah, sakarpe mereka dewi-dewi. Kalau kader mereka yang harus jadi bakal capresnya, dengan adanya PDIP, dengan Gerindra di koalisi besar, hampir menutup kemungkinan peluang Pak Mahfud sebagai bakal cawapres. Nah ya jelas sebab PDIP sebagai partai pemenang pemilu serta memenuhi syarat mengajukan pasangan sendiri, mereka tidak akan melepas posisi capres dan cawapres sekaligus dari PDIP. Nah sementara
Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai bakal capresnya itu. Jika ditempatkan di cawapres, otomatis posisinya bakal capres diisi oleh PDIP. Nah, Pak Mahfud otomatis tidak akan terpakai sama sekali. Orangnya peluangnya itu loh. Nah, bagaimana dengan koalisi perubahan? Kembali lagi koalisi perubahan. Saya kalau ngomongnya koalisi perubahan mau ketawa sendiri. Ini ya tidak mungkin, hampir tidak mungkin Pak Mahfud itu muncul di koalisi perubahan. Karena beberapa waktu yang lalu, saat menerima kedatangan mantan Menkumham, Wakil Menteri itu Pak Denny Indrayana, beliau menegaskan tidak mendukung Pak Anies sebagai capres. Ini kata Pak Mahfud loh. Nah, kan bisa pegang komitmen ini sampai Pilpres 2024. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oh, politik itu ya banyak kemungkinan. Nah, andai kata kita sebagai pemilih terus-menerus menyuarakan Pak Mahfud, ya siapa tahu Tuhan mengendaki. Apalagi yang mau diragukan dari Pak Mahfud ini. Enggak ada. Semua lengkap apa yang dipunyai oleh Pak Mahfud ini. Dari dulu sampai sekarang, mungkin Pak Mahfud orang yang tidak punya motif kekuasaan. Beliau selalu mengutamakan integritas. Dimanapun posisinya, bukankah dalam membongkar kasus-kasus besar, beliau di backup penuh oleh Presiden. Itu tandanya jika beliau adalah orang yang tepat untuk menegakkan hukum di negeri ini. Pak Presiden ya tepat ini memilih Pak Mahfud ini. Nah, dalam sebuah podcast, Pak Mahfud mengatakan pernah berbicara 4 mata dengan Pak Jokowi. Artinya berdua saja. Ketika diminta menjadi bakal cawapres Pak Jokowi waktu itu. Ya memang ditugasi menegakkan hukum di negeri ini. Maksudnya Pak Jokowi ya seperti ini. Nah, waktu pencapresannya gagal, jabatan Menko Polhukam dipegang beliau hingga sekarang. Malah lebih gampang itu untuk menegakkan hukum di Indonesia ini ya, daripada jadi wakil presiden. Menurut Begawan ya tepat Pak Mahfud ini menjadi Menko Polhukam. Nah, Pak Mahfud masih memberi kontribusi besar bagi bangsa ini. Dan 5 tahun ke depan saya rasa tenaga maupun pikiran beliau masih kita butuhkan. Ini menurut Begawan loh. Semoga kuasa Tuhan akan membuka mata para ketua partai untuk menempatkan beliau setidaknya menjadi bakal cawapres tahun 2024. Sehat terus ya Pak Mahfud. Semoga tetap bangsa ini membutuhkan pemikiran panjenengan. Oke, salam Begawan. Sampai ketemu pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam.